Mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu kisah tentang wanita cantik yang bernama Marwa El-Sherbini. Siapakah dia dan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Marwa El-Sherbini lahir pada tahun 1977 di Alexandria, Mesir. Dia adalah anak dari seorang ahli kimia yang bernama Ali El-Sherbini dan Laila Shams. Pada tahun 1995, dia lulus dari sekolah menengah El Narskul College, lalu melanjutkan belajar farmasi di Universitas Alexandria dan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu farmasi pada tahun 2000. Selain sukses dalam pendidikannya, Marwa rupanya juga sangat aktif berolahraga. Dia bermain bola voli di tim voli Mesir pada tahun 1992 sampai tahun 1999. Nah, di tahun 2004, Marwa akhirnya menikah dengan pria yang dia cintai, yaitu Elwi Ali Okas. Setahun kemudian, Marwa pun pindah bersama suaminya ke kota Bremen di Jerman. Di sana mereka mendapatkan putra pertama mereka yang bernama Mustafa. Lalu pada tahun 2008, Marwa berserta suami dan anak mereka yang baru berusia 2 tahun pada saat itu pindah ke kota Dresden, di mana Elwi yang sebelumnya merupakan seorang dosen di University of Minuvia di Mesir memperoleh pekerjaan baru sebagai peneliti doktoral di Institut Max Planck di Jerman. Sedangkan Marwa, dia bekerja di rumah sakit University Carl Gustav Carus di Dresden, Jerman sebagai seorang apoteker. Saat mereka tinggal di kota Dresden, mereka hidup bahagia. Kehidupan mereka waktu itu berjalan dengan baik. Sayangnya, semua ini tidak berlangsung lama. Nah, kali ini kisah beralih ke pria yang bernama Alex Wins. Alex ini lahir pada tahun 1980 di kota Perm, Rusia. Setelah meninggalkan sekolahnya, dia bekerja sebagai penjaga gudang. Pada tahun 1999, Alex dibebaskan dari wajib militer di Angkatan Bersenjata Rusia karena dia dinyatakan menderita psikosis yang parah dan sangat kronis. Lalu pada tahun 2003, dia berimigrasi ke Jerman dan memperoleh kewarganegaraan Jerman. Pada saat itu, Alex sudah berusia 23 tahun. Di sana dia bekerja sebagai tukang bangunan dan penjaga gedung. Selain itu, Alex juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah karena terkadang dia tidak mendapatkan panggilan kerja. Selama Alex hidup di Jerman, dia tidak menikah dan hidup seorang diri saja. Pada suatu hari, yaitu di tanggal 21 Agustus 2008 yang cerah, Alex dan Marwa berada di taman bermain umum di distrik Johannstadt, Dresden, di mana keponakan Alex dan anak laki-laki Marwa sedang bermain di sana. Awalnya tidak ada kejadian apa-apa di tempat yang ramai tersebut. Banyak anak-anak bermain di taman bermain itu, semuanya tampak gembira. Nah, pada saat Alex sedang menemani keponakannya bermain ayunan, dia didekati oleh Marwa dan anaknya yang bernama Mustafa. Rupanya, Mustafa juga ingin bermain ayunan. Dan karena ayunannya hanya ada satu, Marwa pun meminta izin kepada Alex untuk meminjam ayunan untuk Mustafa. Namun apa yang terjadi kemudian membuat Marwa sangat kaget. Dia dimaki-maki oleh Alex dengan kata-kata kasar. Selain menyebutnya dengan kata-kata yang tidak senonoh seperti pelacur dan teroris, dia juga mulai menyerang keyakinan Marwa saat dia melihat Marwa menggunakan hijab saat kejadian itu. Marwa pun tidak tinggal diam. Dia membalas semua hinaan Alex, sehingga adu mulut di antara keduanya pun tidak dapat dihindari. Pertengkaran itu sempat dihentikan oleh orang lain yang berada di sekitar tempat itu. Akan tetapi, Alex tetap saja mengeluarkan kata-kata kotor kepada Marwa secara terus-menerus. Merasa kesal dan tidak puas, Marwa memutuskan untuk menelpon polisi. Dia lalu memanggil polisi melalui telepon genggam dan dalam beberapa menit 4 petugas polisi tiba dengan 2 kendaraan di tempat kejadian itu. Marwa dan Alex ditanyai oleh petugas polisi. Keduanya dimintai keterangan. Kemudian Marwa diantar pulang dengan salah satu kendaraan polisi tersebut. Karena hal ini, Alex didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik.
dia dikenai denda sebesar 330 euro atau sekitar 5 juta rupiah. Namun ya guys, Alex bersikeras menolak mengakui kesalahannya dan tidak mau membayar dendanya. Setelah menolak untuk membayar dendanya, Alex pun akhirnya dipanggil ke pengadilan. Dia diadili di pengadilan distrik Dresden. Dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan didenda sebesar 780 euro atau hampir sekitar 12 juta rupiah pada bulan November tahun 2008. Namun ya guys, Alex masih menolak untuk mengakui kesalahannya. Bahkan selama proses persidangan, Alex tidak berhenti-hentinya mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Marwa. Alex juga mengatakan bahwa orang seperti Marwa bukanlah benar-benar manusia, dan karena itu Marwa pantas untuk dihina. Alex yang tidak terima dengan hasil persidangan tersebut merasa tidak puas mendapatkan hukuman yang dia terima. Maka pada tanggal 1 Juli tahun 2009, Marwa dan Alex sekali lagi bertemu di pengadilan. Pada saat itu hadir sekitar 9 orang di ruang sidang, 3 hakim, seorang jaksa, Alex sebagai terdakwa, pengacara yang ditunjuk pengadilan, Marwa sebagai saksi untuk penuntut, dan suaminya serta putranya sebagai pengamat. Tidak ada petugas keamanan yang hadir dan tidak ada pemeriksaan keamanan terhadap barang-barang yang ada di dalam tas 9 orang yang hadir pada saat itu. Nah, saat hadir di persidangan, Marwa rupanya sedang hamil anak keduanya. Saat itu usia kandungannya menginjak 3 bulan. Sebenarnya Elwi merasa khawatir dengan keadaan Marwa saat itu. Tapi Marwa meyakinkan suaminya kalau dia baik-baik saja. Dan dia ingin sekali memberikan kesaksiannya pada kasus ini. Selama persidangan berlangsung, Alex tampak diam. Namun dari wajahnya terlihat sekali kalau dia tidak menyukai kehadiran Marwa. Dan saat giliran dia untuk berbicara, dia mengatakan bahwa Marwa adalah monster baginya. Dan dia bertanya kepada pengadilan, mengapa Marwa dan keluarganya tidak dideportasi saja dari Jerman? Alex juga menyatakan bahwa orang Jerman tidak boleh berbaur dengan orang asing seperti Marwa. Dia bahkan juga membawa kisah tragedi 911 yang terjadi di Amerika yang anehnya gak ada sangkut pautnya dengan kasus ayunan yang dia alami dengan Marwa. Setelah Alex selesai berbicara, lalu gantian Marwa yang bersaksi di pengadilan. Setelah Marwa menyelesaikan kesaksiannya, dia tidak berniat menunggu sampai akhir persidangan dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Nah, ketika dia, suaminya, dan putra mereka yang baru berusia 3 tahun berada di pintu, Alex tiba-tiba menyerang Marwa dengan menggunakan pisau dapur yang berukuran 18 cm yang rupanya dia bawa diam-diam ke dalam ranselnya di dalam ruang persidangan. Dalam sekejap mata, Marwa tewas akibat ditikam oleh Alex sebanyak 18 kali tusukan di tubuh bagian atas dan bagian lengan. Serangan itu dilakukan dengan begitu cepat dan sangat tiba-tiba, sehingga mengakibatkan semua yang hadir di sana terpaku karena syok. Suatu kejadian naas berlangsung, hanya Elwi saja yang berusaha mati-matian menyelamatkan istrinya. Sedangkan orang lain di tempat itu, semuanya hanya terdiam melihat kejadian yang menyeramkan tersebut. Dalam insiden tersebut, Elwi juga mendapatkan 16 tusukan pisau di bagian kepala, leher, dan tubuh bagian atas juga lengannya. Sebenarnya pada saat kejadian, penasehat hukum Alex sempat mencoba membantu Marwa dengan menghalangi Alex dengan kursi dan meja. Mustafa yang berusia 3 tahun juga ikut terluka pada saat itu. Untungnya dia berhasil diselamatkan ke tempat yang aman dan dibawa ke rumah sakit. Yang mengenaskan selama keributan berlangsung, ada seorang petugas polisi yang baru datang ke TKP dan menyangka Elwi sebagai pelakunya, sehingga dia menembak Elwi di kaki bagian atas. Elwi yang tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Alex Wins akhirnya ditangkap dan ditahan. Saat ditahan, Alex melawan dan memohon kepada petugas polisi untuk menembak mati dirinya. Elwi yang terluka parah dalam serangan penusukan mengalami koma selama 2 hari. Dia kemudian dirawat selama beberapa minggu di rumah sakit yang terletak di dekat kota Dresden. Sedangkan Marwa
meninggal di gedung pengadilan pada jam 11:07 pagi karena luka-luka yang dideritanya. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2009, Alex secara resmi didakwa telah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap Marwa dan Elwi oleh kantor kejaksaan. Persidangan dimulai pada tanggal 26 Oktober tahun 2009 di kota Dresden. Pada hari ketiga persidangan, Alex sempat mengalami cedera akibat membenturkan kepalanya ke meja. Dia didiagnosis mengalami hematoma atau pendarahan di dalam kepalanya, tetapi dia tetap diwajibkan untuk mengikuti pengadilan. Nah, pada tanggal 11 November tahun 2009, Alex akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Marwa dan percobaan pembunuhan terhadap Elwi, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim Birgit Wegen menyatakan bahwa perbuatan Alex merupakan perbuatan yang sangat keji karena dilakukan di depan seorang anak kecil. Alex sempat mengajukan banding atas vonis tersebut, namun banding tersebut ditolak oleh pengadilan federal. Meskipun Alex menggunakan alasan penyakit mental yang dialaminya untuk menyelamatkan diri, tapi semua itu sia-sia. Pada bulan November tahun 2009, diadakan persidangan terhadap anggota polisi yang telah menembak Elwi. Namun hasilnya, polisi tersebut dibebaskan dan tidak ada hukuman yang dikenakan kepada polisi itu. Pengadilan memutuskan kalau tembakan tersebut adalah perbuatan yang tidak disengaja. Tewasnya Marwa menyebabkan perhatian publik dan media yang cukup besar di Mesir, karena hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Mesir pada saat itu. Pada tanggal 6 Juli tahun 2009, sekitar 2.000 warga muslim dari komunitas Mesir dan kebangsaan lain di Jerman mengadakan sholat jenazah untuk Marwa di Masjid Dar al-Salam di Berlin. Nama Marwa El-Sherbini kini akan dikenang terus sepanjang masa oleh dunia internasional. Dia dijuluki sebagai The Film Martyr karena dia tewas saat mempertahankan harga diri, kehormatan, dan agamanya. Rest in peace buat Marwa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye.